Selamat datang kembali bersama saya. Kali ini kita akan belajar bagaimana mengkalkulasi jumlah staf yang dibutuhkan untuk sebuah departemen. Jadi dengan metode ini kita bisa mengkalkulasi kebutuhan manning, baik di housekeeping, di security, di engineering, berdasarkan perhitungan sederhana. Pada dasarnya, perhitungan ini diperlukan ketika kita ada perombakan dalam organisasi atau ada pada saat pre-opening kita akan memulai sebuah tim, kita harus mengestimasi jumlah staff yang kita butuhkan untuk rekrutmen. Saya akan sharing screen-nya saya. Saya sudah siapkan presentasi, cara penghitungannya dalam bentuk Excel dan dalam PowerPoint. Bentar ya. Oke. Teman-teman bisa melihat screen saya di sini. Ini adalah desktop-nya. Jadi PowerPoint ini sangat sederhana. How to calculate number of staff required in one department. Jadi secara umum formulanya adalah seperti ini. Staff required equals to number of staff required per day multiply by total days in a week and total effective working days in a week. Atau dalam bahasa Indonesia, staff yang dibutuhkan adalah jumlah staff yang dibutuhkan setiap hari dikalikan dengan jumlah hari dalam satu minggu dan dibagi dengan total efektif hari kerja dalam seminggu. Karena kita perhitungnya dalam per minggu. Slide berikutnya. Nah, effective working days ini ada beberapa pattern. Kalau kita hitung dalam per minggu, ini ada contohnya. Kalau lihat di sini pattern-nya ada yang 5 hari kerja, 2 hari day off, atau 6 hari kerja, 1 day off. Ini adalah pattern-nya. Di samping itu, kita juga harus mengestimasi, ini di poin nomor 2, leave entitled per week. Biasanya kita dikasih perusahaan memberikan hak cuti kepada karyawan 1 hari dalam 1 bulan. Artinya 1 hari dalam 1 bulan atau 12 hari dalam setahun. Bisa jadi juga ada tambahan untuk public holiday karena staff tidak bisa libur pada saat hari libur terjadi, misalnya pada saat Natal, karena pada saat hari Natal atau hari raya pekerjaan cukup lebih meningkat karena tamunya lebih banyak di dalam sebuah hotel, makanya diberikan ada mungkin tambahan PH 1 hari dalam 1 bulan. Begitu. Jadi tapi dalam contoh ini kita hanya memberikan contoh hak entitled 1 leave per month. Artinya untuk mendapatkan data per minggu, artinya jika rata-rata dalam 1 bulan itu adalah 4 minggu, artinya 1 hari dibagi dengan 4 minggu dalam sebulan, maka staf itu berhak mendapatkan cuti 0,25 hari setiap minggunya. 0.25 day leave per week. Sehingga dari sini, dari data-data ini, kita bisa memperhitungkan effective working days per week adalah working days in a week dikurangi dengan leave entitled per week. Contohnya, jika pattern-nya adalah kita pilih yang tadi di sini, 5 hari kerja, 2 hari off, maka effective working days-nya adalah 5 hari dikurang 0,25, artinya 4,75 hari dalam seminggu. Jadi 4,75 hari inilah yang akan menjadi angka yang kita masukkan kepada formula yang sebelumnya, total effective working days in a week. Oke, saya rasa sampai saat ini masih jelas. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sebuah contoh. Di sini adalah soalnya adalah calculate number of security required in total to cover 6 personal standby, 3 shift per day, 8 hours per day, dengan patterns 6 days working, 1 days off, atau 61, and entitled 1 leave per month. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya, kita disuruh mencari berapa sih kebutuhan total karyawan untuk security,
jika dalam setiap shift diperlukan 6 orang standby mungkin di setiap pos di dalam suatu gedung atau suatu hotel untuk mengcover 3 shift per hari. Jadi dibagi shift pagi, shift siang, shift malam dengan pattern 8 jam per hari ya. Dengan 8 jam per hari artinya pattern-nya adalah 6 hari kerja dalam seminggu dan 1 hari kerja libur. Jadi dan di sini juga kita harus memperhitungkan 1 hari libur dalam 1 bulan. Nah, sesuai dengan arahan yang sebelumnya, kita akan hitung berapa calculate number of person required per day. Berarti kalau dia kebutuhannya 6 orang dalam 1 shift, 3 shift per hari, artinya kita kalikan aja 6 personal per shift dikali dengan 3 shift per day, artinya 18 orang per hari. Artinya kita memerlukan 18 orang per hari untuk mengcover 3 shift di 6 ini ya, 6 post station. Kemudian yang kedua, effective working days-nya, jika diketahui tadi 1 lift dalam 1 bulan, maka 6 dikurang 1/4, artinya 0,25 ya. Artinya sama dengan 5,75 hari per minggu, 5.75 days per week. Sehingga perhitungannya, endingnya adalah berapa staff yang dibutuhkan. Staff yang dibutuhkan sama dengan number of staff required per day dikali total days in a week dibagi dengan total effective working days in a week. Sama dengan 18, ini tadi 18 kita dapatkan dari 18 staff per hari ya untuk mengcover 3 shift, dikali 7, total hari dalam seminggu itu pasti 7, dibagi 5,75. Sama dengan ini kalau di kalkulator ini 21,9. Jadi kalau digenapkan itu perlu 22 orang. Jadi artinya diperlukan 22 orang untuk mengcover patterns 6 orang per shift selama 3 shift per hari dengan patterns 6 hari kerja 1 day off. Oke, ini adalah gambaran umum untuk menentukan jumlah staf yang dibutuhkan dalam sebuah departemen. Nah, sekarang kita contohkan bagaimana dengan housekeeping. Dengan housekeeping departemen, saya membuat simulasi. Ini ada perhitungan di Excel misalnya. Kalau dalam untuk housekeeping departemen, housekeeping departemen, jumlah staf yang dibutuhkan itu biasanya bukan dalam jumlah shift, jumlah orang dalam shift gitu, tapi kita harus estimasi kebutuhan berdasarkan kredit. Kita contohkan di sini misalnya total kamar dalam satu hotel adalah 200 kamar. Saya contoh di sini ya. Kemudian jumlah kredit kamar dalam satu shift adalah 18 kredit per orang. Dengan estimasi dia kalau misalnya 9 jam kerja artinya 30 menit per kamar untuk bisa menyelesaikan si housekeeping maid-nya untuk mengerjakan kamar. Kemudian ketika dikasih tahu forecast atau budget okupansinya adalah 65%, artinya jumlah rata-rata kamar yang harus dibersihkan setiap hari untuk status VC berdasarkan forecast. Ini misalnya forecast atau budget ya, forecast with budget 65%, artinya 130 kamar, yaitu formulanya adalah 65 dibagi 100 dikali 200 kamar. Artinya kita harus membersihkan 130 rooms per day okupansi. Jadi jumlah yang dibutuhkan di dalam jumlah maid yang dibutuhkan dalam satu hari ya begini aja, sama dengan 130 kamar dibagi dengan 18. Ini formulanya, berarti 100, saya hapus ya, artinya 130 kamar yang dibutuhkan di hari dibagi dengan jumlah kreditnya. Artinya setiap hari kita membutuhkan 7,2%, 7,2% maid ya. Kita membutuhkan 7,2 orang maid. Nah, jumlah hari dalam seminggu kita tahu adalah 7, jumlah day off-nya 2. Artinya patterns-nya di sini kita pakai 52 ya, artinya 5 hari kerja
2 hari libur. Oh, sorry. Ini kita bikin 52 patternnya. Pattern. Artinya jumlah day off dalam seminggu 2, jumlah hari kerja dalam seminggu 5, jumlah cuti dalam sebulan 1,5. Artinya 1 day off, 1 leave ditambah mungkin PH atau ini 1,5 hari dalam sebulan. Atau bisa dibilang ini kalau dalam setahun, kalau 1,5 dikali 12, artinya 18 leave. Leave per year ya. Jadi 1,5 hari per bulan. Ini kita perhitungkan. Jadi jumlah hari kerja efektif seminggu di luar off dan catat cuti adalah ini tadi. Artinya ini kita hitung ini 1,5 cuti dalam seminggu. Artinya kalau dalam per minggu cuti per minggu ini sama dengan ini saja 1,5 dibagi dengan 4. Ya, artinya 0,375 cuti per minggu hari. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa menghitung jumlah hari kerja efektif seminggu di luar off dan cuti adalah 5 dikurang 0,375, artinya 4,625 day. Nah, dari sini kita bisa hitung berdasarkan formula yang tadi ini adalah number of staff required per day dikali total days in a week, total effective working days in a week. Kita hitung formulanya ya berarti begini ya. Number of staff 7,22 7 per jumlah hari dalam seminggu itu 7 dibagi dengan efektif hari kerja 4,625 dikali dengan jumlah staff yang dibutuhkan per hari 7,22. Nah, hasilnya adalah 10,93. Dari sini kita genapkan ke atas, berarti jumlah housekeeping maid yang dibutuhkan adalah sekitar 11 orang untuk mengcover pattern 5 hari kerja, 2 hari libur, ditambah 18 hari ya, 18 hari libur dalam sebulan. Jadi cukup mudah ya teman-teman. Jadi teman-teman misalnya seorang housekeeper atau seorang department head yang baru atau supervisor, jika ditanya berapa jumlah kebutuhan orang yang dibutuhkan dalam departemenmu, ini adalah rumus generalnya ya. Number of staff required adalah number of staff required per day dikali total days in a week, total effective working days in a week. Jadi kalau teman-teman tahu formula ini sangat gampang sekali menjawab, apalagi kalau teman-teman mau masuk ke dalam level manajerial. Demikian tutorial kita hari ini. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan mengirimkan pesan di level komen. Jangan lupa share ilmu ini kepada teman-teman yang lain dan jangan lupa subscribe juga. Sampai ketemu di topik kita berikutnya. Terus ikuti channel ini untuk menambah pengetahuan kita di bidang hospitality. Sampai jumpa kembali.